Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, ini terkait Vicon terakhir ya. Kita sebelum minggu depan itu sudah mulai pekan UAS ya, ujian akhir semester. Nah, ini sedikit saya sampaikan terkait skema UAS kita ya. Jadi rekan-rekan nanti sudah bisa dipersiapkan ya mulai minggu ini untuk UAS ya. Baik, terkait UAS. Nah, ini mungkin rekan-rekan sudah download ya PPT yang saya berikan terkait kisi-kisi UAS. Jadi untuk ujian akhir semester genap tahun ajaran 2023-2024 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli sampai dengan 4 Agustus. Nah, artinya alokasi waktunya itu selama 2 minggu ya untuk UAS. Nah, dalam pelaksanaan UAS ini saya harapkan rekan-rekan semuanya tepat waktu ya submitnya, semoga tidak ada kendala ya. Namun memang jika terjadi ada kendala, akan ada peraturan-peraturan yang perlu dilakukan ya, dipatuhi oleh rekan-rekan. Siapa Yosep Faizi? Ya, boleh. Nah, untuk ujian akhir semester ini kan dikerjakan, jadi ini adalah lanjutan dari tugas ya rekan-rekan ya. Ini semuanya sudah melakukan, sudah submit tugas kan ya Mbak Aldani? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Ya. Nah, ini semuanya kelompok atau ada yang individual? Saya sama Novi kelompok, Bu. Kelompok ya. Yosep, Oke. Mas Muhammad, gimana? Kelompok ya? Jadi pelaksananya kan saya minta itu berkelompok, namun mungkin ada beberapa mahasiswa yang mengalami kendala untuk berkelompok. Saya izinkan untuk mengerjakannya secara individual ya. Jadi kelanjutannya bagaimana? Yaitu kemarin tugasnya adalah saya meminta untuk rekan-rekan melakukan analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi. Betul ya? Kan ini Betul, ya Bu. tugasnya ya. Nah, dari tugas tersebut rekan-rekan buat ya dalam bentuk file Word atau PDF. Nah, ini saya minta ketika nanti pada saat UAS itu adalah bentuknya presentasi video. Jadi pada saat presentasi video artinya kan melakukan presentasi tidak mungkin pakai file, kan hasilnya tidak bagus kan, scrolling gitu ya. Jadi saya minta tugas tersebut rekan-rekan pindahkan ke dalam PPT. PPT-nya digunakan pada saat nanti rekan-rekan presentasi ya, bentuk video. Nah, di situ sebetulnya ada durasi waktu ya. Maksimal itu 20 menit, tapi nanti saya saya tidak tahu ya bagaimana nanti rekan-rekan memulai presentasinya itu berapa menit. Saya izinkan untuk lebih dari itu jika memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi tidak apa-apa. Nah, hasil videonya saya minta diupload ke YouTube. Kenapa ke YouTube? Karena ke YouTube itu kan tinggal jadi linknya itu bisa di-share ya, walaupun nanti jadi G-Drive. Kalau di G-Drive kan biasanya ada minta password ya. Yang di YouTube. Waalaikumsalam. Jadi bentuknya video yang diupload di YouTube. Nah, setelah selesai, videonya itu disubmit dalam bentuk link. Linknya nanti dilampirkan dalam lembar jawaban yang disediakan. Jadi nanti tetap saya berikan lembar jawaban universitas ya. Saya upload, saya submit nanti di bagian UAS. Nanti rekan-rekan buka, tinggal masukkan linknya di situ, dilampirkan. Submit ulang ke LMS. Nah, batas pengumpulan jawaban UAS sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Artinya kan 2 minggu nih. Jadi masa rekan-rekan mengerjakan atau membuat video tersebut 2 minggu sama dengan juga sampai rekan-rekan submit jawaban UAS tersebut. Kemudian di sini rekan-rekan bisa lihat di sini ada penalti ya, ada sanksi.
bahwa keterlambatan pengumpulan video yang lewat dari batas waktu, maka mendapatkan pengurangan nilai 20 poin. Nah, ini saya berlakukan untuk rekan-rekan yang tidak memiliki kendala yang bisa dibilang itu tidak berarti gitu ya. Misalkan bukan sakit, tapi karena lupa, Bu, atau kemarin ada tugas mahasiswa yang bilang, "Maaf Bu, saya ketiduran," katanya. Nah, itu yang akan saya kenakan penalti ya, 20 poin, artinya saya kurangi nilainya. Karena sudah diberikan cukup waktu, manfaatkanlah waktu yang diberikan gitu dengan sungguh-sungguh. Nanti kan sini saya bisa lihat bagaimana rekan-rekan melakukan atau mengerjakan UAS-nya secara sungguh-sungguh gitu ya. Jadi jika tidak ada kendala yang saya rasa tidak cukup berarti, maka akan saya lakukan pengurangan nilai 20 poin. Kemudian, nah di sini ada aturan bagaimana jika mahasiswa memiliki kendala akses ataupun misalkan kendala akses kan biasanya terkait UKT ya, pembayaran UKT ataupun misalkan sakit pada saat pelaksanaan ujian akhir semester. Maka dapat diberikan toleransi, artinya toleransi waktu dengan melaporkannya kepada ketua program studi. Disertai bukti keterangannya kemudian diinfokan ke BAA. Jadi saya kenapa perlu? Karena gini, 2 minggu waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan submit ujian akhir semester. Kemudian diberikan waktu seminggu lagi untuk dosen, biasanya dosen untuk melakukan submit atau input nilai. Jadi mengoreksi ya, seminggu itu diberikan waktu sekaligus nanti dimasukkan nilainya ke dalam si akad. Karena ini adalah ujian akhir semester, artinya bertepatan dengan waktu pelaksanaan semester antara, kemudian pengisian KRS gitu ya, untuk semester berikutnya ini, makanya waktunya cuma sedikit nih. Jadi kalau ada rekan-rekan yang terlambat pada saat submit tugas, kemudian lewat daripada waktu yang diberikan oleh dosen untuk menginput nilai, maka kan susah proses kebijakannya. Maka perlu kerjasama rekan-rekan untuk menghubungi Kaprodi dan BAA, karena kalau lewat dari masa input nilai, BAA akan menutup si akad. Jadi akses untuk input nilai bagi dosen itu tertutup ya. Kalau sudah selesai masa input nilainya itu akan ditutup. Nah, bagaimana agar bisa dibuka ya? Rekan-rekan lapor dulu ke Kaprodi, nanti kemudian diinfokan ke BAA. Nah, dari situ dosen akan diberikan otoritas untuk menginput nilai kembali. Isi akadnya akan dibuka lagi gitu ya oleh BAA. Jadi perlu adanya koordinasi seperti ini. Jadi kalau misalkan ada kendala boleh dilaporkan ke Kaprodi dan BAA. Kemudian pada saat pelaksanaan UAS itu tidak ada pelaksanaan remedial bagi mahasiswa yang tidak ada masalah atau kendala dan yang tidak melaporkannya kepada ketua program studi atau Kaprodi ya. Jadi sebetulnya tidak ada pelaksanaan remedial, namun misalkan ada info dari Kaprodi terkait mahasiswa yang terkendala, itu lain lagi ceritanya. Itu ya rekan-rekan. Kemudian mahasiswa diwajibkan menggunakan lembar jawaban resmi dari UNSI. Jadi nanti akan saya sediakan lembar jawabannya seperti pada saat rekan-rekan melakukan ujian tengah semester ya. Lembar jawabannya sama seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ibu mohon maaf izin bertanya. Silakan Mbak Aldani. Untuk video, durasi videonya tidak ada ya Bu? Durasi video. Terkait durasi video? Iya Bu, minimalnya ada nggak seberapa menit kira-kira? Jadi gini, sebetulnya saya hanya menetapkan maksimalnya aja 20 menit ya. Kalau minimal ya nggak mungkin kan 10 menit cepat sekali. Sedangkan kan rekan-rekan membagi tugas kan untuk membacakan atau menginterpretasikan satu-satu dari slide yang kelompok yang Mbak Aldani buat. Jadi sebetulnya maksimalnya 20 menit. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Oke, Bu. sama-sama. Ada lagi nggak? Silakan jika ada pertanyaan terkait. Tadi saya Bu, boleh Bu? Boleh Pak.
Untuk format video kan seperti biasa ya, yang expand dari PowerPoint gitu kan. Kemudian nanti PDF-nya dikirim terpisah gitu Bu ya? Jadi bukan PDF sih Pak, bentuknya nanti PPT aja lah Pak, kan buat presentasi Oh, PPT ya. PPT. Oke, baik. Artinya misalnya kan udah jadi YouTube kan bisa ya, langsung dengan YouTube-nya kan, link YouTube-nya ya. Tapi PPT-nya di-share ulang ya Pak. Jadi pas pada saat rekan-rekan mensubmit jawaban itu ada PPT sama link ya. Oh iya. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Silakan, ada lagi? Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah paham ya rekan-rekan ya terkait skema UAS kita? Baik, kalau tidak ada berarti karena ini vkon terakhir sedikit ya. Saya hanya menjelaskan terkait kisi-kisi UAS. Nah, saya tanya lagi nih, semua sudah submit tugas belum? Sudah Bu. Sudah. Alhamdulillah sudah Bu. Baik, alhamdulillah. Sudah ya semua Bu. ya. Baik. Ya. Nah, kalau yang submit tugasnya secara kelompok, berarti video presentasinya secara kelompok ya. Nah, kalau yang individual artinya dia sendiri, presentasinya juga sendiri gitu ya. Sesuai ya dengan tugas yang sudah dikerjakan, kemudian dibuat video presentasinya. Baik, kalau begitu, jika tidak ada lagi pertanyaan, berarti sesi vkon ini saya akhiri ya rekan-rekan ya. Terima Maaf kasih. Bu, Ya, silakan. saya kan sambil bekerja nih Bu. Takut ada yang kelewat informasinya tadi. Boleh di-share nggak vkonnya Bu? Ini, boleh nanti saya share lagi Pak. Oke Bu. Oke ya, nanti rekamannya akan saya share kembali di LMS. Ini sudah saya record, nanti saya share. Gitu ya Pak Yosep ya. Ya, Iya Bu, baik silakan. Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Silakan, siapa ini? Suara siapa ya? Suaranya terlalu jauh. Mbak Susanti. Ya. Ya. Ini mengenai absensi. Mengenai absensi, Bu. Oh ya, absensi. Ya, kenapa Mbak Susanti? Di sesi 11 kok alfa aku ya, Bu? Kenapa ya? Gini ya, rekan-rekan terkait presensi gini ya. Ini sekali lagi saya jelaskan, presensi itu kan di-record oleh sistem ya. Jadi ini balik lagi nih saya menjelaskan tentang LDP, Learning Design Proses Perkuliahan di Unsia. Jadi gini rekan-rekan, untuk perkuliahan itu dimulai dari hari Rabu sampai dengan Minggu ya. Rabu sampai dengan Minggu untuk satu sesinya. Pada hari Senin itu dosen diwajibkan untuk menutup kelas. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa yang mengakses misalkan sesi 1 atau sesi 2 gitu ya, lewat dari Rabu sampai Minggu tersebut atau diakses di hari Senin, tapi di hari Seninnya mungkin siang karena biasanya kan dosen menutup di hari Senin pagi. Nah, jika sudah ditutup kemudian rekan-rekan mengakses di hari Senin atau di hari Selasa berikutnya, itu tidak akan terrecord. Namun, kadang ada juga misalkan rekan-rekan akses dari hari Rabu sampai Minggu, tapi hanya memberikan komentar, belum mendownload atau belum menyimak video sehingga tidak terrecord. Nah, ini saya butuh bukti download materinya gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan tidak download materi sehingga tidak terrecord, saya butuh. Jadi perbaikan presensi, misalkan Mbak Susanti tadi di sesi berapa yang alfa? 11. Sesi 11, itu mengaksesnya kapan? Artinya kalau sesi 11 itu kan mulai di awal Juli ya? Kenapa, Bu? Maaf, lagi di kantor. Ya, jadi kalau di sesi 11 kan Mbak Susanti ini aksesnya kan harusnya di awal bulan Juli tuh. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kalau lewat tanggal itu artinya kan tidak terrecord. Nah, makanya saya butuh Mbak Susanti kirim bukti download materinya ke saya sehingga nanti saya bisa cocokkan tanggal akses materinya. Gitu ya.
Iya, baik Bu. Oke, ada lagi? Udah. Yang lain? Yang lain ada? Nah, ini bagi rekan-rekan yang mau perbaikan presensi seperti tadi ya, seperti Mbak Susanti, mohon dikirimkan bukti download materinya biar saya sesuaikan sesuai enggak dengan waktu akses materinya. Jadi waktu akses berlangsungnya sesi tersebut. Jadi sesi 11 nanti saya lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Saya cocokkan tanggal download materinya. Gitu ya, rekan-rekan ya. Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada berarti saya tutup ya untuk sesi Vicon kita kali ini. Semoga nanti rekan-rekan mendapatkan hasil yang maksimal ya dalam mata kuliah Manajemen Operasional 2. Saya doakan semoga semua rekan-rekan di kelas Manajemen Operasional 2 ini lulus ya. Amin. Amin, amin. Oke, kalau Makasih, begitu Bu. sama-sama. Kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.